Saudaraku sekalian, pada kesempatan ini saya membahas tentang baptisan. Baptisan salah satu tema yang didiskusikan baik beberapa grup dan beberapa media sosial dibahas tentang baptisan. Oleh karena itu, tema pembahasan saya pada kesempatan ini, apakah baptisan menyelamatkan? Apa gunanya kita dibaptis dan mengapa harus dibaptis? Pertanyaan ini seringkali ditimbulkan atau dimunculkan oleh jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya yang beriman bahwa mengapa saya harus baptis? Ada yang menjawab baptisan syarat keselamatan. Ada juga orang yang berkata karena keselamatan, bukan karena hasil dan perbuatan manusia, maka baptisan tidak diperlukan untuk keselamatan. Apa jawaban Alkitab tentang baptisan? Apa jawaban saya tentang pernyataan-pernyataan yang sudah dimunculkan dari tadi? Maka jawaban saya tidak lari dari Alkitab, tetapi harus kembali kepada Alkitab. Di dalam Matius pasal 3 ayat 11. Kita melihat di dalam Matius pasal 3 ayat 11 dikatakan di sini, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis dalam ayat ini? Pertama-tama, Nabi Yohanes menyampaikan di mana peristiwa Yesus akan dibaptis. Tetapi apa yang kita petik dari pernyataan Nabi Yohanes? Yang kita petik pertama-tama bahwa aku membaptis kamu sebagai tanda pertobatan. Dari ayat ini kita mengerti dan kita tahu, paham sekali bahwa baptisan itu hanya sebagai tanda, bukti orang sudah percaya atau sudah bertobat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya diselamatkan dan yang lain diselamatkan, orang percaya yang lain yang beriman karena kasih karunia Allah, bukan karena baptisan. Lalu ada orang yang berkata, bagaimana dengan Markus 16 ayat 16? Dikatakan di sana bahwa seolah-olah kita diselamatkan karena baptisan. Coba Bapak sekalian memperhatikan ayat itu. Di situ 2 kali disampaikan tentang percaya. Barang siapa yang percaya diselamatkan. Dia tidak berkata barang siapa yang dibaptis akan selamat, tetapi punya urutan, ya, punya urutan di situ bahwa pertama orangnya percaya dahulu, orangnya beriman, orangnya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka sebagai tanda ia sudah bertobat, ia sudah menerima Kristus, ia beriman kepada Yesus Kristus, maka memberi dirinya dibaptis. Oh, bukan orang tuanya yang memberi dirinya dibaptis, tetapi ia sendiri yang berkata, saya dibaptis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa seperti ini atau pemahaman seperti ini sangat alkitabiah. Lalu ada orang yang berkata, bagaimana dengan Kisah Para Rasul misalnya, pasal 2 ayat 38, dikatakan dalam kiasannya kita diselamatkan. Sama dengan 1 Petrus pasal 3 ayat 20 sampai 21. Dalam kiasannya kita diselamatkan. Jawaban ini kita peroleh di dalam Roma pasal 6 ayat 3 dan 5. Dan juga Kolose pasal 2 ayat 12. Bahwa kita diselamatkan karena karya Yesus, karena ia telah mati, ia dikubur dan bangkit. Itu simbol kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, penguburan Kristus. Itulah baptisan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, artinya bukan baptisan yang menyelamatkan, tetapi dalam kiasan gambaran kematian Kristus adalah baptisan.
Itulah sebabnya kalau ada orang yang mengajarkan bahwa baptisan itu diteteskan, dicurahkan, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya ada orang yang membaptis dengan cara diteteskan, dicurahkan, itu melambangkan apa? Tidak melambangkan apa-apa. Atau misalnya ada yang berkata bahwa dari kecil dia harus dibaptis. Untuk apa? Supaya selamat. Dan mereka menghubungkan antara sunat yang dilakukan oleh Abraham, padahal sunat yang dilakukan oleh Abraham adalah janji, bukan perintah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, baptisan adalah perintah, ordinansi Tuhan terhadap jemaat, terhadap orang-orang yang mengasihinya. Sementara sunat adalah janji. Lagi pula Rasul Paulus menyampaikan bahwa kita hari ini bukan sunatan jasmani, tetapi sunatan rohani. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang menghubungkan bahwa baptisan itu berhubungan dengan janji Abraham kepada Allah mengenai sunatan, itu lari dari pernyataan Alkitab. Oleh karena itu kita percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan, bukan kita percaya pada pernyataan orang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi baptisan bukan syarat keselamatan, tetapi baptisan sebagai tanda pertobatan, sebagai tanda ketaatan, sebagai tanda kita meneladani yang pernah dibaptis, yaitu Yesus Kristus sendiri. Di dalam Matius pasal 3 ini, Yesus memberi dirinya dibaptis. Artinya bukan supaya dia diselamatkan, tetapi di sini Yesus menjawab kepada Yohanes. Kalau Anda membaca pasal 3 ayat 11 dan selanjutnya hingga sampai di ayat 17, benar-benar Yesus mengatakan bahwa aku melakukan ini karena kebenaran. Lembaga Alkitab Indonesia salah menerjemahkan, tetapi sebenarnya kebenaran. Kalau di Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan kehendak Allah, tapi sebenarnya itu kebenaran Allah, ya, dikayosune. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu saya mohon bahwa kita harus mengerti ini dulu, bahwa keselamatan itu benar-benar kita peroleh dari Allah. Mengapa kita diselamatkan? Karena kita percaya. Mengapa kita diselamatkan? Karena kita beriman. Dari mana kita bisa beriman? Karena iman itu timbul dari pendengaran, oleh karena firman dari Yesus Kristus, yaitu suara Yesus, yaitu Injil, keselamatan kita dengar, itu yang menyelamatkan kita, sehingga kita meresponi, menerima bahwa Yesus Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita, maka kita diampuni karena kita menyesal, kita sadar bahwa Tuhanku Yesus Kristus mati karena dosa-dosaku. Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, poin yang kedua, apakah baptisan itu sebuah keharusan? Saya katakan ini sebenarnya masalah konsep. Kalau seseorang sudah diselamatkan, kalau seseorang sudah lahir baru, maka dia akan melakukan perintah Tuhan. Tetapi kalau orang itu belum dilahirbarukan, belum bertobat, belum percaya, bagaimana mungkin dia taat? Bagaimana mungkin dia setia melakukan pekerjaan dan perintah Tuhan? Tidak mungkin. Malah semakin hari semakin membangkang, semakin hari melawan firman Tuhan. Apakah kita percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan? Semua orang berkata demikian. Tetapi realitanya banyak orang yang hanya berteori, prakteknya tidak demikian. Misalnya dalam baptisan tidak pernah ada di dalam Alkitab praktek praktis baptisan tentang baptisan anak, baptisan bayi. Bagaimana anak bisa bertobat? Bagaimana anak bisa beriman? Bagaimana anak mengambil keputusan untuk dibaptis? Sama sekali tidak. Nah, oleh karena itu banyak orang yang semakin hari semakin tidak mengerti firman Tuhan, tidak paham firman Tuhan. Mereka menyocokkan firman Tuhan berdasarkan pikiran, analogi, dan juga ide-ide mereka yang melawan Tuhan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini baptisan adalah suatu keharusan. Mengapa suatu keharusan? Dalam Markus pasal 10 ayat 38 dan 39. Kalau kita sudah benar-benar
percaya, benar-benar tahu persis bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Kita menerima itu. Ya. Kita menerima penderitaan Kristus. Kita menerima cawan, mangkok penderitaan dan juga kesusahan Yesus Kristus oleh karena dosa kita. Mengapa kita tidak menerima baptisan yang diterima oleh Yesus Kristus? Ini sesuatu hal yang munafik dalam kehidupan kita. Ada orang yang berkata hari ini, oh tidak perlu, yang penting dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus sudah. Tapi salah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, salah. Coba amati firman Tuhan dengan baik. Namanya baptiso itu tidak pernah diterjemahkan itu percikan. Kata percikan itu rantiso, bukan baptiso. Baptiso itu artinya dicelupkan. Baptiso itu artinya ditenggelamkan. Baptiso itu artinya diselamkan. Baptisan itu artinya ditanamkan, dikuburkan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan baptisan, Yohanes mengajarkan baptisan, itu baptisan selam. Semua rasul-rasul membaptiskan selam. Tidak ada percik. Nah, oleh karena itu saya mohon maaf, memang saya harus mengajarkan apa yang benar. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini, kalau kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima bahwa Yesus Kristus telah mati bagi dosa kita. Dia menerima, dia meminum cawan itu, maka kita juga harus menerima baptisan yang diterimanya, yaitu baptisan selam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak tafsiran-tafsiran. Di dalam Matius pasal 3 ini jelas bahwa Yesus dibaptis keluar dari air. Kalau orang yang keluar dari air berarti sebelumnya sudah masuk ke dalam air. Nah, saudaraku, banyak fenomena, banyak jawaban yang tidak logis hari ini. Ada yang berkata, bagaimana Pak Aris kalau seandainya saya ada di pegunungan atau ada di tempat yang tidak punya air? Saya jawab, di mana ada kehidupan, di situ ada air. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini banyak sekali pernyataan-pernyataan bukan mencari kebenaran, tetapi mempertahankan kesalahan. Nah, oleh sebab itu, baptisan adalah keharusan. Baptisan bukan syarat keselamatan. Nah, oleh karena itu, apakah baptisan itu memberikan suatu upah atau mahkota? Ya, saya katakan bahwa nanti memiliki kita upah ketaatan, upah kebenaran. Nah, oleh karena itu banyak orang yang di luar sana melihat bahwa ini sepele. Tetapi sepele sedikit kita melawan Tuhan, semakin hari sepele demi sepele kita akan menentang Tuhan. Dan bukan hanya kita yang melawan Tuhan, orang-orang yang mengikuti kita melawan Tuhan. Kita mempengaruhi orang sesuai dengan konsep kita, padahal nyatanya salah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ketiga, apakah baptisan itu sesuatu hal yang harus dipraktekkan? Ya, saya katakan harus. Dan untuk apa baptisan itu? Pertama, untuk melambangkan Juru Selamat yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Untuk apa lagi? Yaitu kita supaya kita benar-benar meneladani Kristus. Bapak Ibu sekalian, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21, rasul-rasul tidak pernah mempraktekkan baptisan bayi. Rasul-rasul tidak pernah membaptiskan baptisan percik. Dokumenter manapun dan historis manapun, kecuali setelah abad pertama. Di abad pertama tidak ada baptisan bayi, tidak ada baptisan percik. Oleh sebab itu, kalau ada yang memberi pernyataan itu, sementara di dalam Alkitab tidak ada, tetapi dia hanya berargumen berdasarkan historis, itu tidak dibenarkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ikut kebenaran, bukan persoalan berapa banyak orang yang mengikut kita, tetapi walaupun sendiri, tetapi kita berpegang kebenaran, maka kita seperti Nuh dan keluarganya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita
belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Poin yang pertama, baptisan tidak menyelamatkan. Baptisan hanya sebagai tanda pertobatan. Baptisan hanya sebagai tanda orang percaya. Baptisan hanya sebagai tanda ketaatan. Dan baptisan hanya sebagai syarat menjadi murid. Sama dengan orang Israel. Mereka dibaptis dalam awan menjadi murid Musa. Sama dengan orang-orang yang sudah percaya, yang dimuridkan oleh para rasul, mereka dibaptis. Itulah amanat aku. Pergilah dan baptislah mereka dalam namaku, dan aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak menyinggung siapa-siapa, tetapi saya menyampaikan firman Tuhan apa adanya. Oleh karena itu, janganlah kita takut menyampaikan kebenaran, tetapi takutlah kepada Allah, takutlah kepada Tuhan, bukan takut kepada manusia. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.